Pemirsa She Magazine Sharing and Empowering, apa kabar? Kami dari VOA, Voice of America, akan membawakan She Magazine dari dua kota berbeda karena kita masih WFH. Ada saya Vina Muptadi yang ada di negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar, masih dari apartemen saya di Washington DC, pemirsa. Apa kabar? She Magazine kembali lagi hadir bersama Anda. Kita ketahui, pemirsa, bahwa peraturan tiap negara masalah pandemi dan COVID berbeda-berbeda ya, tentang kesehatannya. Kalau di Amerika memang situasinya agak mulai longgar karena kampanye vaksin dianggap berhasil dan juga angka infeksi atau COVID-19 juga drastis turun dan pelonggaran sudah mulai dilakukan. Betul sekali, dan tentunya ini disambut dengan cukup beragam ya oleh warga di Amerika Serikat. Dan karena pelonggaran, jadi sekarang udah boleh kumpul-kumpul lagi, dan bahkan bagi yang sudah vaksin penuh itu boleh melepas maskernya. Nah, tentunya komunitas Indonesia di Amerika Serikat juga akhirnya mulai kumpul-kumpul lagi karena kita kan suka makan-makan, suka kumpul-kumpul, termasuk dilakukan oleh keluarga VOA yang setahun lebih nggak ketemu karena pada work from home. Akhirnya sekarang bisa piknik lagi di sebuah tempat di Virginia. Mudah-mudahan semuanya aman. Dan tentunya She Magazine hadir dengan berita-berita penting tentang wanita di seluruh mancanegara. Penyanyi Pink menerima penghargaan ikon dari penghargaan musik Billboard pada Mei. Pink juga baru merilis single baru berjudul All I Know For Sure dari film dokumenter yang berjudul sama. Martha Koum dilantik sebagai hakim ketua perempuan pertama di Kenya. Koum, tokoh yang pernah ikut membantu menulis hak-hak perempuan dalam konstitusi, dilantik dalam sebuah upacara di Nairobi. American Girl merayakan ulang tahun ke-35. Perayaan ditandai dengan perilisan 6 boneka lama serta perilisan album musik digital yang menampilkan boneka yang digemari banyak anak perempuan di Amerika ini. Pemirsa, di Amerika Serikat banyak loh perempuan-perempuan hebat asal Indonesia yang bekerja dalam berbagai sektor teknologi di sini, termasuk di Silicon Valley di Amerika, di California. Itu ada seorang perempuan bernama Renata yang bekerja di Facebook sebagai Direktur Engineering Social Impact. Nah, kesuksesannya ini karena dia sangat strategis dalam memilih karir dan juga berfokus pada pengembangan diri dan bukan pada kompetisi. Saya udah tahu ingin karir di bagian technical. Perempuan kelahiran Semarang yang pindah ke Amerika untuk kuliah di University of Wisconsin ini sempat bekerja di Yahoo tahun 2008 sebagai software engineer bidang infrastruktur sebelum meneruskan kuliah S2 ilmu komputer di Stanford University. Saya Renata, saya sekarang sebagai engineering director di Facebook di bagian social impact, organisasi social impact itu saya memimpin sekitar 140 orang, itu adalah engineers dan juga technical program managers. Renata Arianti mengawali karir di Facebook bekerja di bagian newsfeed tahun 2011. Dan lalu titik tolak karir saya sekitar awal tahun 2014, saya mulai tertarik lihat bagaimana orang di negara berkembang, so emerging market, gimana mereka pakai Facebook gitu ya. Nah, dari situ lalu saya mulai fokus tips saya untuk mendalami interface Facebook yang untuk lower end devices gitu. Renata lantas mengajukan proposal Facebook Lite yang hanya menampilkan fitur-fitur utama dan memakai lebih sedikit data dan kapasitas ponsel. Produk ini ternyata sukses setelah diluncurkan. Ia kemudian terlibat dalam pembuatan Facebook Group dan produk social impact lain seperti COVID-19 Info Center dan Safety Check. Berasa sangat rewarding waktu kami bisa luncurkan di seluruh dunia, bisa dibuka dan membuat tempat di mana orang bisa mendapatkan informasi yang akurat. Saya rasa kayak dampaknya itu sangat nyata gitu. Keberhasilan Renata menapak karir di Facebook tak lepas dari kejeliannya dalam memilih karir yang tepat. Kalau saya pilih karir, saya suka cerita ada 4 dimensi gitu ya. 4 dimensinya, satu apa sih yang saya enjoy gitu. Yang kedua, apa yang saya punya bakat. Yang ketiga, apa sih yang karir yang bisa bikin saya itu memberi dampak positif dari karir itu. Dan yang keempat kan itu karir juga mata pencaharian, jadi yang lukratif juga. Jadi memang di bagian teknologi secara umum memang
pas itu interseksinya. Saat mulai bekerja di Facebook, ia mengaku menghadapi banyak tantangan, termasuk bahasa dan budaya. Namun melalui pelatihan dan belajar dari pemimpin Facebook, termasuk pemimpin perempuan, Renata bahkan mampu membangun tim yang berkualitas. Ini diakui oleh Emily Dalton, Direktur Pengembangan Produk Social Impact Facebook. She's supportive of other people, especially women. I can't tell you how many people's careers she's helped to grow and women she's helped to guide into leadership roles. And her incredible ability to execute quickly and precision, even in the toughest circumstances. She's just amazing. Salah satu kunci keberhasilan Renata berkarir adalah memiliki pola pikir yang memfokuskan pada pembelajaran dan berkembang secara natural, bukan kompetisi. Produk social impact berikut yang akan diluncurkan di Indonesia adalah donasi darah untuk mendaftar menyumbang darah melalui Facebook. Kebanggaan saya adalah saya bisa membuat dampak yang positif kembali ke Indonesia juga. Jadi dengan karya saya di sini saya bisa mengembangkan hal-hal yang baik yang digunakan banyak sekali oleh orang Indonesia. Dari Washington DC, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Meskipun memang jumlah perempuan dalam industri startup teknologi di Silicon Valley itu lebih sedikit dibanding perempuan, tapi jumlahnya semakin banyak, pemirsa. Seperti Renata tadi. Iya, benar sekali. Saya bilang bahwa cita-cita untuk jadi insinyur atau juga engineer nggak cuma buat anak laki-laki, itu mah kuno. Anak perempuan sudah banyak yang jadi insinyur ya. Oke pemirsa, She Magazine akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine, sharing dan empowering. Dalam industri seperti minyak ataupun juga pertambangan, memang ada kecenderungan bahwa wah, engineer-nya jarang nih orang-orang perempuan. Tapi memang banyak sekali tantangan dalam bidang ini. Tantangannya nggak cuma dalam segi internal, walaupun juga ada segi eksternal dalam industri ini. Iya, sebagian perempuan yang bekerja dalam bidang ini mengatakan kepada VOA bahwa mereka merasa kesepian gitu misalnya. Plus juga ada banyak tantangan lain. Apa saja itu? Nah, kita akan ketemu sama beberapa engineer perempuan yang bekerja dalam bidang minyak dan pertambangan dalam tayangan yang berikut ini. Belum banyak perempuan yang bekerja dalam industri minyak dan pertambangan. Vidya Sinisuka adalah satu dari segelintir perempuan Indonesia di industri ini. Vidya adalah ahli struktur atau construction platform pada sebuah perusahaan migas di Stavanger, Norwegia. Dalam dunia offshore oil and gas, itu biasanya kita melakukan modifikasi yang ada di dalam platform itu. Peranan saya adalah menghitung kekuatan dari struktur itu, baik itu yang ada di modul, secara lokal, ataupun secara global. Memimpin tim dengan mayoritas laki-laki, Vidya yang telah bekerja di dunia migas lebih dari 13 tahun, membuktikan kemampuan dan pengalamannya. Tantangan yang dihadapinya sejauh ini adalah pandangan kaum pria bahwa perempuan sebaiknya tidak bekerja dalam sektor yang mereka dominasi. Awalnya pasti mereka merasa bingung gitu ya, kok ini ada perempuan gitu ya, mengatur-ngatur kita gitu ya. Apalagi posisi saya meleader, memimpin mereka gitu. Mereka agak bingung sih awalnya gitu, tapi kemudian setelah saya memberikan pengarahan dan apa yang harus dilakukan, mereka akhirnya mengerti gitu. Seorang kolega laki-laki mengakui kelebihan Vidya dalam bekerja. Di pekerjaan kami yang menuntut ketelitian yang sangat tinggi itu, buatku perempuan lebih cocok gitu. Dia detail, dia bisa melihat semua gitu, hal-hal yang detail. Selain Vidya, ada juga Dwi Haryanti yang telah bekerja selama 20 tahun di industri perminyakan. Dwi bekerja sebagai well service commercial engineer di sebuah perusahaan migas di Bukares, Rumania. Assignment pertama saya di UK, Dublin. Kalau satu rig 200 orang, kira-kira perempuannya cuma satu. Ya rada aneh, jadi memang logistically cewek di industri minyak itu agak challenging. Karena dari perusahaannya sendiri atau offshore platformnya harus akomodasi kita. Karena untuk privacy dan sebagainya. Sektor pertambangan dan migas memberikan penghasilan tinggi, namun pada sisi lain tidak mudah dijalani seperti dengan pengalaman Vidya dan Dwi Haryanti.
Data World Petroleum Council di Amerika Serikat pada tahun 2019 menunjukkan lebih sedikit perempuan yang bekerja dalam bidang migas dibandingkan dalam industri lain, kurang dari 1/4 karyawan dalam sektor migas di seluruh dunia. Angka itu semakin kecil untuk jenjang yang lebih tinggi. Meski demikian, Dwi mengatakan perempuan tak perlu takut jika ingin bekerja dalam industri migas. Jadi jangan takut, asal kita punya skill, kita punya aset otak, ya, itu yang penting, dan kepercayaan diri, semuanya bisa diatasi kok. Dari Washington DC, Mitri Nikyopani dan tim VOA. Dari laut tadi pemirsa, sekarang kita ajak ke daratan, tepatnya ke Amerika Serikat. Di negara bagian New Hampshire ada sebuah kota kecil bernama Somersworth. Meskipun kecil tapi sangat spesial karena komunitas Indonesia di sana baru saja mendirikan sebuah tempat budaya yang bernama Little Indonesia. Pusat kebudayaan ini diharapkan akan bisa menjalin hubungan antara komunitas diaspora Indonesia yang ada di Amerika dengan warga Amerika setempat. Inilah Somersworth, sebuah kota terkecil dari 13 kota lain di negara bagian New Hampshire, pantai timur Amerika Serikat. Kota tua berusia lebih dari 300 tahun ini dikenal dengan keindahan wisata alam, industri, dan keragaman penduduk dengan berbagai latar belakang, etnis, dan budaya. Welcome to Somersworth, New Hampshire, kota yang berpenduduk 11.000 orang. Tapi dari 11.000 orang itu, ada 2.000 orang Indonesia. Artinya, 1 dari 5 orang Amerika yang tinggal di kota ini adalah warga diaspora keturunan Indonesia. Dan hari ini ada sebuah launching yang disebut dengan Little Indonesia, yaitu sebuah fase pertama untuk pembangunan kampung Indonesia yang ada di kota ini. You've also built relationships with the broader community and contributed. Little Indonesia adalah suatu visi panjang dari Indonesia Community Connect, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk membangun komunitas diaspora Indonesia sekaligus meningkatkan hubungan kemitraan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Peresmian proyek ini diadakan pada pertengahan Mei baru lalu, dihadiri oleh sekitar 100 warga setempat. Congratulations Little Indonesia, congratulations to our cultural center, congratulations Somersworth. This is a great day for the city of Somersworth and a great day for Indonesia. You know, since 1729, our 10 square mile city has been embracing diversity and adversity. We have an extraordinary partnership between the United States and Indonesia. It's a deep connection between two strong democracies. And I think that this shows what it means to have that kind of partnership. Gedung Little Indonesia ini merupakan fase pertama dari rencana jangka panjang, seperti pembangunan Welcoming Gate, taman kota, shopping center, hingga Museum Indonesia. Akhirnya pada hari ini dibuka babak baru, langkah awal untuk membangun Little Indonesia yang mudah-mudahan ke depan benar-benar dapat terwujud dan menjadi bentuk kerjasama, kolaborasi, kontribusi. Proyek ini masih mencari investasi yang diperkirakan mencapai total sebesar $7 juta Amerika Serikat. Ya, acaranya I think it was a successful event. Ya bersyukur banget soalnya kan kita mendapatkan banyak support dari pemerintahan lokal dan juga pihak KJRI dan KBRI juga attended the event. Itu menjadi bukti nyata ya. Ada proclamation yang jadi bisa dibilang diakui ya proyek Little Indonesia ini di mata semua komunitas. I feel proud. I feel this is a huge step, not just for Somersworth, but for America as a whole. And I'm glad that it's happening right here in our county. Naratama dan Audrey Utoyo, VOA, New York. Nanti kalau Little Indonesia-nya sudah selesai semuanya, bisa dilihat desainnya tadi keren banget kan. Nanti pemirsa She Magazine kita ajak untuk melihat proyek yang sudah selesai. Sip, kita pasti akan sharing lagi. Makanya jangan kemana-mana, tetap di sini She Magazine. Hai
Hai pemirsa, welcome back di She Magazine Sharing and Empowering. Yang namanya pandemi memang mengubah hidup banyak orang ya. Seperti misalnya di Amerika sekarang ini makin banyak orang yang jadi memelihara hewan di rumahnya. Dan tujuannya adalah mengobati stres ataupun kesepian karena karantina. Ini kabar baik buat hewan-hewan yang terancam terlantar, tapi ternyata ada dampaknya juga karena banyak sekali hewan peliharaan di rumah tangga di Amerika, tapi tidak diimbangi dengan meningkatnya jumlah dokter hewan yang ada. Adopsi binatang peliharaan melonjak tajam selama pandemi. Saat awal pemberlakuan PSBB Maret 2020, sebuah pusat adopsi di kota New York mendapat permohonan dari 700 lebih warga setempat. Permintaan kini tak setinggi saat itu, tapi tetap tinggi. We've had an incredible demand for people who want to foster and to adopt for the past year. And we're not seeing it slow down. People are still coming in. We are doing adoptions in the safest way possible. So what we're doing is once people go on the website at biteaway.org, they can look at the adoptables, the dogs, the cats, the puppies, kittens, and then they can fill out an application for one they might be interested in. Menurut Asosiasi Produk Hewan Peliharaan Amerika, sekitar 12,6 juta rumah tangga di Amerika Serikat selama 2020 menambah sedikitnya 1 hewan peliharaan. Banyaknya warga yang bekerja di rumah sehingga lebih memungkinkan merawat binatang, serta kebutuhan melepas stres di tengah pembatasan sosial menjadi 2 faktor yang mendongkrak jumlah adopsi anjing dan kucing. Itu pula yang menjadi alasan Jessica Wright, dekat Atlanta, negara bagian Georgia, mengadopsi Penny saat awal pandemi. The one thing that I love about having her during the pandemic is being at home. And working from home. It's really nice to get up, 4 or 5 times during the day and take her for a 15-minute walk. And I think that's been the best part. Tapi lonjakan jumlah anjing dan kucing peliharaan ini akhirnya membuat dokter hewan di banyak kota kewalahan. Akibatnya mereka tak bisa menerima pasien baru. I know that number-wise we've seen about a 10% increase since the pandemic has started in patient numbers. Sebelum pandemi pun Departemen Pertanian AS mencatat terjadi keterbatasan jumlah dokter hewan di sedikitnya 44 negara bagian, khususnya semakin jauh dari kota besar. We are more than happy to be busy and be able to do our jobs on that scale, but it is overwhelming at times because we do truly need more veterinarians and there is a major demand for additional doctors. Dalam pertemuan virtual jaringan klinik dokter hewan Banfield Pet Hospital, terungkap bahwa sepertiga mahasiswa dan lulusan SMA yang tadinya berminat menjadi dokter hewan akhirnya berubah pikiran dan memilih karir lain. Menurut Asosiasi Dokter Hewan Amerika Serikat, dalam 10 tahun ke depan, sekitar 20% dokter hewan berencana untuk pensiun. Dan setiap tahunnya rata-rata jumlah dokter hewan di Amerika Serikat bertambah 2,2%. Mestinya angka ini berarti bahwa jumlah dokter hewan selalu mencukupi untuk jumlah calon pasien. Tapi ini tidak mempertimbangkan faktor tak terduga seperti lonjakan jumlah anjing dan hewan peliharaan lainnya selama setahun terakhir saat pandemi. Beberapa klinik kesehatan saat ini membatasi orang-orang yang datang ke klinik dan pasien juga dibatasi untuk datang sendiri dan tidak ditemani. Nah, ini jumlahnya semakin banyak dan umum di klinik-klinik dan biasanya pasien ditawarkan untuk melakukan klinik atau konsultasi secara virtual. Nah, memang virtual ini menjadi teknologi yang marak sekali digunakan dalam bidang kedokteran. Nah, termasuk kedokteran gigi ini ya, ada 2 dosen asal Indonesia di Amerika Serikat yang mengembangkan program simulasi implan gigi virtual reality alias realitas maya. Jadi bisa dilakukan secara jarak jauh dan ini bisa menjadi alternatif pembelajaran di era pandemi. Dengan perangkat Oculus seperti ini, mahasiswa kedokteran gigi bisa memasuki klinik virtual 3 dimensi. Di klinik ini, mahasiswa bisa melakukan simulasi pemasangan implan gigi dan mempelajari alat-alat yang digunakan.
kalau di medical education itu ada namanya call simulation to practice ya, untuk mereka harus repetition, how to do it again and again and again so that you can achieve, kompetensi yang kita mau. Kortino Sukoco, dosen Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Illinois, mengembangkan program realitas maya atau VR ini bersama Marcus Santoso, pakar teknologi imersif dari Universitas Florida. Skill dan expertise kita itu saling complementary. Beliau kuatnya di dentistry, saya kuatnya di AR/VR. Jadi real world problemnya dari beliau, saya bawa ke kelas saya, kelas kita mikir. Akhirnya dibawa lagi ke field beliau tes user study and so on. Sepanjang 2020, Marcus melibatkan para mahasiswanya untuk mengembangkan sebuah prototipe. Prototipe itu kemudian diuji coba oleh Kortino dan beberapa mahasiswanya. As a student, the implant simulation program aided in my learning of the overall sequence of dental implant placement by fully immersing me in a lifelike dental setting as the treating dentist. Good morning, Mr. Andrews. Meski tak bisa menggantikan efektivitas pembelajaran tatap muka sepenuhnya, teknologi semacam ini sangat potensial dalam pendidikan kedokteran gigi, apalagi di tengah pandemi virus corona dan pembatasan sosial. Pada waktu itu kita tutup 3 bulan, kita bingung nih murid-murid bagaimana, mereka sudah bayar 100,000 a year gitu kan, 100,000 a year, tapi sekolah tidak bisa akomodir mereka. Jadi ini adalah salah satu proposal yang wacana yang kita sekarang sedang promosikan supaya orang-orang berpikir bagaimana menggunakan VR dan AR dalam bidang pendidikan. Hasil riset mereka telah dirilis dalam Journal of Dental Education dan dipresentasikan dalam beberapa seminar di Amerika Serikat. Mereka juga punya target yang lebih besar. Saya tuh pengen suatu saat AR/VR ini jadi mainstream di dentistry field. Sesuatu yang mungkin baru bisa terwujud beberapa tahun lagi. Dari Maryland, Vina Muptadi, VOA. Dr. Kortino Sukoco mengatakan kepada saya bahwa ia memperkirakan perlu waktu 5 tahunan lebih ya untuk menyempurnakan sebuah prototipe dari sebuah program sebelum akhirnya bisa digunakan di kampus untuk belajar. Dan tentunya ini memerlukan biaya yang tidak sedikit loh. Wah, ini teknologi masa depan ini semuanya. Mudah-mudahan proyeknya terus berjalan dan bisa dipergunakan di seluruh tempat kedokteran gigi di dunia. Dan pemirsa, demikian She Magazine kali ini. Mudah-mudahan semua liputan tadi bermanfaat bagi kita semua karena kita mengangkat cerita-cerita perempuan yang sukses di seluruh mancanegara. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya, segera undur diri. Dan saya Vina Muptadi dari rumah saya di negara bagian Maryland. Jaga terus kesehatan dan sampai jumpa lagi di She Magazine hanya di Berita 1 akhir pekan depan.